Gilo kau. Ya malang nak udah dapat bini gilo tu bahalat. Itu saja. InsyaAllah aman. Jadi ingat itu Pak Bu, anak-anak muda kami yang baru nikah, banyak kini orang carai Pak. Iya kan? Padusi kaum muslimin banyak dari laki. Atau minta carai lo, atau lah jando lo. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Asy-Syuhada Kota Pekanbaru beserta bapak-bapak pengurus yang lain yang bekerja sama menjadi pegawai Allah di masjid yang kita cintai ini. Kita doakan bapak pengurus sehat walafiat dan dalam mengurus kerja yang bertujuan mencari redha Allah ini, ibarat orang menumbuk padi ndak sadonyo jadi bare ado nanata. Sabaik-baik karajo kita rakarajokan upek jo puji ndak bacarai. Maka kepada bapak yang dipercaya jadi pengurus harus sabar. Karena apa? Pekerjaan ini pegawai Allah. Kalau kita sabar dan ikhlas, maka kita akan diredai oleh Allah. Amin. Yang kami hormati Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ketua Lingkungan, nan didahulukan salangkah nan ditinggikan sarantiang, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Beliau adalah untuk memimpin anak kemenakan. Kalau Pak RT dan Pak RW mengurus warga dan juga semua kita yang menjadi kaum laki-laki adalah pimpinan resmi di rumah tangga kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mudah-mudahan bapak-bapak juga sehat walafiat. Yang kami hormati ibu-ibu, ada mungkin yang ibu-ibu Asia berasal dari organisasi Islam Muhammadiyah, ada yang dari Perti, ada yang BKMT, dan ada pula yang Wirid Yasin, dan ada pula mungkin nan kapalo julo-julo. Kesemuanya itu ibu-ibu yang kami hormati, ko awih kami tampe minta air, kok lapar tampai minta nasi. Mudah-mudahan ibu-ibu berhasil mendidik anak di rumah menjadi anak yang saleh laki-laki, menjadi anak salehah yang perempuan. Semoga ibu-ibu diredai oleh Allah dari dunia sampai ke akhirat. Amin. Yang kami cintai anak-anak muda kami, kemenakan kami,
Nan gadang tabau di dagiang tinggi tabau di rueh diambui gambuang di sok kampih tabi minyak kerana kampo. Besar harapan kami kalian menjadi paga di dalam kampung pamaga koto Yonagari pembangkit batang terandam papui malu di kaniang Panjawe Tangjo Tangah Medan. Semoga kalian tetap menambah ilmu, berakhlak baik, terhindar dari narkoba, terhindar dari LGBT, terhindar dari sodomi, dan terhindar dari perzinaan. Dan kalianlah yang akan menggantikan kami yang tua-tua ini. Mudah-mudahan para pemuda bersemangat belajar, tunda pacaran, tuntut ilmu. Nanti kalau sudah ada sumber ekonomi, langsung nikah, jangan berpacaran. Kenapa? Kalau kita menikah, maka kita tidak akan ragu-ragu membawa istri kita itu kemana-mana, karena kita sudah punya SIM, surat izin menikah. Kemudian yang kami sayangi anak-anak gadis kami, bungo satangkai di halaman, pamenan ayah jo bundonyo, ube jarih pelarai damam, sidingin tanpa di kapalo. Guno sam kandih kami gadang ladangkan nak kaganti baladang lado. Guno nak gadih kami gadangkan kapang ganti ya mak kok tuo. Yo tu ibu. Anan yo. Iyo anak gadih awak ko pangganti awak. Mudah-mudahan dia menjadi anak salehah. Amin. Karena waktu kita terbatas, kita masuk saja ke pengajian sebab sudah isa dulu cek lain. Jadi nyo sakali pai Ustaz go itu banyak nanyo isi. Yang mengatur di sini Pak Haji Tony. Itu kalau saya hitung hari ini ke Pekanbaru itu sudah kali yang ke-6 saya. Tapi tentu saja dengan masjid dan musala surau yang berbeda. Malam ini ternyata Allah mentakdirkan saya hadir di Masjid Syuhada. Mudah-mudahan semua kita di sini, walaupun kita tidak mati dalam perang, karena kita selalu berjihad mempertahankan agama Allah, menegakkan kalimah tauhid, memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang syuhada seperti nama masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang lebih kami muliakan para khatib, alim ulama, tuan guru, nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, duduk bacamin kitab tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram saratos sah dengan bata, aye janih tapian suci minuman anak di nagari. Mudah-mudahan alim ulama kita tetap membimbing umat ke jalan yang lurus. Amin. Kaji awak malam kini hati-hati dengan bisikan setan. Setan kok banyak Pak. Kalau iblis itu kaum muslimin yang terhormat masih hidup sampai kini namanya ifrit. Nah, keluar dari sarugo saja iblis tu nyolah mencuba masuk sarugo 6.000 tahun. Berapa? 6.000. Apa-apa jamaah musajid syuhada Allah do mencuba masuk surga. Ahlul lain. Kerugian kita umur kita pendek. Belum pernah masuk surga. Kalau kita menantang Allah nanti masuk neraka pula. Untuk cermin perbandingan, iblis masuk neraka nanti dia sudah coba masuk surga 6.000 tahun. Kapan dia terusir? Setelah dia tidak mau memberi hormat kepada Adam yang diistilahkan sujud. Maka Allah bertanya kepadanya, kenapa dia tidak mau sujud?
Jadi di dalam ayat ini surat Al-A'raf kita mulai dari ayat 14, dialog antara Allah dengan iblis. Apa yang menggelitik di sini, Pak? Iblis ini tidak bisa memilih lagi, Pak. Kalau kita bisa memilih, kalau kita mendengarkan bisikan malaikat dan ajaran Rasul, insya Allah kita masuk surga. Tapi kalau kita mendengarkan bisikan iblis, insya Allah masuk. Kalau iblis tidak bisa memilih lagi, sudah ditetapkan untuk masuk neraka, maka dia berkeinginan menyesatkan manusia untuk sama-sama masuk neraka dengannya. Itu Pak, itu perlu kita ekstra hati. Pesuruhnya siapa? Pesuruhnya setan. Anak buahnya, kepala dinasnya, kepala badannya, perangkat SKPD-nya. Itu sadonya syaitan itu siapa Ustaz? Duo. Ma duonya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisik-bisikkan agar kita berbuat jahat itu dua ke dalam hati kita. Siapa dia? Minal jinnati. Jadi nan jadi setan banyak tuh Pak duo, manusia jin. Ya kan? Ditambah lo jo manusia nan dek jin. Tambah banyak. Apa sulitnya bertarung dengan iblis dan setan ini? Dia melihat kita, kita tidak melihat dia. Ya kan? Tempatnya di langit yang kedua, iblis itu, kita di langit yang pertama. Coba kita renungkan, bertarung dengan lawan yang tidak tampak. Tapi sebelumnya kita lihat dialog ini dulu. Apa firman Allah kepada iblis ketika dia tidak mau sujud kepada Adam, dan apa sebabnya makanya dia tidak mau? Pertama ditanya Allah dulu, qala ma mana'aka, ya kan? Berkata Allah kepada iblis ini, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud memberi hormat kepada Adam? Ya kan? Jawabnya, qala ana khairum min. Saya lebih baik dari Adam itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya engkau ciptakan dari api, Adam dari tanah. Sebenarnya iblis tak terburu-buru hendaknya menjawab, tapi nyola telonsong. Tak bisa lah sorong bajak ke batu tertumbuk galah, kenapa? Patah tungkik tak bisa bersilakan lah. Tulang tangan lah patah, tungkik lah patah pula. Tapi kalau dia berpikir sejenak, antara api dengan tanah itu setara, Pak. Bisa enggak kita membangun masjid di atas api? Enggak bisa. Membangun kantor, membangun rumah, enggak bisa di atas api. Itu di atas tanah. Perkara api sangat perlu di dunia ini, kita akui. Baik api manual maupun api modern. Iya kan? Untuk membakar lamang, api. Untuk bertanah bareh jadi nasi, api. Untuk menggulai agar geragiang jadi kalio, api. Iya kan? Untuk memanaskan badan di hari dingin, api. Untuk menyalai rokok, api. Iya kan? Begitu juga api modern. Contohnya itu kompor gas. Itu tidak pakai kayu dah. Kemudian ada sekarang lagi di belakangnya air senamanya. Untuk batana rice cooker. Untuk mangi-angi anse magic jar. Untuk menggiliang lado blender. Untuk mengocok talu mixer. Untuk memberasihan karpet vakum cleaner. Suami nenggadang keringkang buser. Buruk sare
Beruak serenge. Iya kan? Akini orang lah batanak di dindiang se. Lah jarang orang batanak, tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sinan napi mangkoi duit. Lah jarang orang banyak batanak di dindiang gini. Tapi walaupun ada api modern, bisa ditinggalkan api manual? Enggak. Tadi ambo mencari kepai kemari ko di jalan ada orang menjual lamang. Iya kan? Ibu alah pai ke Solo. Alah. Kalau pai ke Solo mana rancak lalu ke Cupak jo ke Talang? Mana rancak? Kalau awak dari Padang kapai ke Solo melalui itu Cupak je, Talang je, mana rancak? Rancak ke Talang. Bab itu Ustaz, kalau lalu ke Cupak masuk bareh keluar bareh je. Tapi kalau lalu ke Talang masuk bareh keluar lamang. Ni bapak-bapak dan ni. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat yang saya muliakan. Jadi iblis itu tidak berpikir dulu, dia jawab saja. Iya kan? Padahal tanah itu juga sangat berguna. Bisa tidak ditanam sawit di atas api? Tidak, harus di atas tanah. Iya kan? Begitu bergunanya tanah. Setelah tanah itu disiram oleh Allah dengan air hujan, maka dia subur. Maka tumbuhlah tanam-tanaman di atasnya. Dia berdaun, berbunga, berputik, kemudian berbuah. Dari buah itu mangka, dari mangka masak bagalui kilo jo timbangan arago tatako dinan maha. Itulah mengko kayo-kayo orang Riau kok. Bab itu sawitnya banyak. Tapi yang mau tanya di Teluk Kuantan, iyo sapanya ba orang Riau. Walaupun lah kayo je sawit bininya cie sen. Orang Sumatera Barat mau je kerajonya abini dua loh. Ini bapak. Iya kan? Itulah hebatnya orang Riau, sabar. Namanya orang Melayu. Iya kan? Itu saya tidur di Hotel Pangeran, tu musiknya di hotel tu musik Melayu saya. Iya kan? Ini bapak-bapak itu. Mudah-mudahan orang Riau kau masuk surga saja. Tapi kalau durako ke Allah, tidak dizakatkan piti sawit masuk neraka. Iya kan? Dilameh seseorang dawa, tidak dikeluarkan ke fakir miskin. Iya kan? Itu dia. Karena Allah itu suka harta yang diberikannya sudah cukup untuk hidup kita. Allah berkeinginan untuk menyelamatkan kita agar harta itu dikembalikan sebahagian untuk jalan Allah. Sarana dan prasarananya sekarang masih banyak. Ada anak yatim, ada anak piatu, ada fakir miskin, ada para du'afa, ada perempuan yang kematian suami, anaknya 11 masih kecil-kecil. Jadi apa kok kawini yo padusi nambahnya anak kematian laki itu nang kapak pawini. Lain terang ada pak tau. Nabi itu pak. Nabi pawini gadis cieknya pak. Siapa? Siti Aisyah bini dia bara sabale. Selain dari Khadijah jo Aisyah, itu ndak apal dia mau nama bini dia tu. Rata-rata itu perempuan yang kematian suami dalam medan perang. Anaknya menjadi ini yang disuruh oleh Allah Nabi memelihara. Kalau Muhammad nang gini mencari nang gadis apa? Ya kan? Allah bini jo nang gadis itu ndak pulang-pulang kena lamo. Anak putui sekolah nan kuliah DO. Karena belanja ndak ada lagi. Iya kan? Basuo suaminya kau di simpang 3. Dah. Ambo ndak pandandam dah pulang lah dah balik.
Iya kan? Anak kita lah berhenti sesekolah nak ada balanjo, pulang lah udah balik kita carian berdua anak koyo dah. Si muncak mati terambau ke ladang membawa ladang luko lah pau keduanya. Suami isteri di Minangkabau ambil umpama awajo tabiang sanda menyanda keduanya. Tabiang mengkondak runtuh dah de ado awu mengkondak taban de ado tabiang pulang lah balik dah. Hanya baik sepantun dapat bersisih di lakinya. Janta lado juo lado digoreng dikuali, janta manjo juo dia udahlah babini cie lai. Yo kurang aja pak. Ada enggak di Riau kurang situ? Iya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun api dan tanah setara, bolehkah dia sombong ke air? Tidak, karena air yang menyuburkan tanah. Bolehkah air sombong ke angin? Tidak, karena anginlah tumbuh-tumbuhan menjadi nikah. Sawit apa tu ada nyantan, ada nama tino tu pak. Iya kan? Apa caranya nikah? Nya ndak pandai berjalan, angin menolong. Iya kan? Ditabang di angin bibit dan jantan tu, lakeknya di bibit nan batino. Pada saat itu, terima kasih angin, engkau telah menyampaikan cinta kami yang tertunda. Adiklah nikah bibit nan jantan jo bibit nan batino tu, babuahlah sawit ibu. Ambo tanyo di Sintajo, ya kan? Di Muara Lembu, kalau sawit nan subur tu bisa 50 kilo cik sawit tu hari. Standar ya. Barah tu. Mahal tu. Tapi ambo itulah nanggak kecewa pak. Kalau sawit ko mahal, peladang petani sawit ko nyuaniang deh. Kalau murahnya sabui-sabui. Ini bapak ini, iya kan? Pupuk mahal, racun mahal, sawit murah. Tapi kalau mahalnya ni yang kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, di dalam diri kita 4 itu pak, bukan tanah saja. Iblis bangga hanya api saja. Itu kena ada tulah ansu iblis ko pak. Nyo sama to dari api badannya tu. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Kami ciptakan jin dan iblis itu dari bunga api yang menyala. Kalau kita bangko ada tulah insu, kadang-kadang awak bongi, tapi kadang-kadang awak sabar balik. Ya kan? Kadang-kadang awak emosi, kadang-kadang awak menyasa. Karena ada 4 unsur tadi di tubuh kita. Api untuk pembela diri, tanah untuk menjadikan kita materi yang kokoh, kuat, angin kaum muslimin agar tidak tersumbat di perut kita. Jadi kalau ada orang takkan tuik pak, jangan pak berang, pokok saya duang. Itu de adoa angin. Kan tu itu sindiran mah pak, nanyo tembak lantai pinang kanai doang. Jadi di tubuh kita ada tanah, ada api, ada air, ada angin. Lengkap kita. Makanya kita disebut khalaqal insana fi ahsani, diciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Kalau tak percaya ibu, jo ayat tu, jo ibu calik gajah, calik lo ibu, mana rencak? Gajah tu bu di baliana hembody gak 3 drum, atau dia lagi kulitnya nang kasih tu hembody, dia nama licin. Enggak. Kalau kita sedikit saja dihias sudah rancak. Lebih-lebih kalau jadi anak daro jo marah pulai, tu ndak ada nantak rancak. Karena dia dihias. Ya kan? Dihias. Cantik dia.
Bapak Ibu kaum muslimin, karena iblis membanggakan kejadian, sedangkan Adam yang dimilikannya ilmu. Iblis membanggakan kebangsawanan. Dia terusir dari neraka. Hanya satu itu kesalahannya, terusir dia. Apa kata Allah kepadanya, bapak-bapak, ibu-ibu? Qala, ya kan? Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Tidak pantas engkau menyombongkan diri dalam surga ini. Berangkat engkau, tidak boleh tinggal di sini lagi. Fakhruj, capeklah keluar. Innaka minas saghirin, engkau makhluk terkutuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata iblis, kecewanya karena usia, enggak. Cuma nyoba mohon ke Allah, saya akan keluar dari surga ini ya Allah. Cuma beri saya kesempatan. Kesempatan apa kata Allah? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Hidupkan saya sampai hari kiamat. Jangan matikan saya. Bukan itu saja ya Allah, jangan matikan saya, jangan sakitkan saya, jangan saya kena asam urat, jangan kena buta katarak, jangan gigi tangga, jangan lutut layuh, jangan pengapuran, jangan saraf terjepit. Sehatkan ambo ya Allah, kata iblis. Dikabulkan? Iya. Kalau ibu tidak percaya, pergilah besok ke rumah sakit. Kau ada kawan sakit calik, atanyong ke perawat tu babisik saya. Ada ndak iblis dirawat sekali? Nah ada Pak, iblis tu ndak sakit-sakit. Ya kan, asalnya dari bunga api. Ya kan? Api yang asalnya dari diciptakan iblis dari api itu sampai sekarang bagi kita berguna. Ibu-ibu ada ndak mencoba membakar lamang di Pekanbaru Kojo kompor gas? Ndak kan? Tetap dibuat langgaiannya dari kayu, itu lamang tuh di diang jo kayu jo baru. Walaupun negari lah maju lah modern, teknologi lah tinggi, lebih bisa tabuang lamang tu ditukar dari bulu ke paralon. Kalau paralon tabuang lamang, alun masak lamang le paralon lah cair. Itulah gunanya api. Itu ada di tubuh kita untuk pembela diri kita. Makanya kalau kita agak emosi, muka kita jadi merah. Tapi apa kata Allah? Engkau siram dengan air. Pergilah kamu berudu. Kalau kamu sedang marah dalam berdiri, bawa duduk. Engkau masih marah, bawa berbaring. Ya kan? Kalau berbaring, darahmu itu akan turun. Makanya umat Islam ini disuruh sujud lamo-lamo. Ya kan? Agar apa? Agar darahnya yang naik itu jadi turun. Karena apa? Dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Maka jantungnya stabil, tidak kuat denyutnya. Jadi jantung itu kalau stabil Pak, darah itu merata dengan oksigen naik ke otak kita. Ya kan? Itu rahasianya. Ibu, bapak, karena iblis itu tidak sakit-sakit, tidak gaik-gaik, tidak mati-mati, melaki hari kiamat, makanya bersemangat mengadu awak. Itu perlu hati-hati awak. Inyo tidak nampak di awak, awak nampak di inyo. Itu iblis. Sudah ada tidak ibu selama ini melihat iblis? Kalau pembantunya mungkin ada, jin dan manu. Dan jin ini sulit juga dilihat nih. Tapi kalau manusia banyak. Iya kan? Siapa manusia yang sudah jadi setan itu? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kerjanya setiap hari ini menghasut, menjelekkan orang. Iya kan?
Kalau ada orang minta apa kepadanya, de ambo dini ayo di orang, bana rencak, balehan, jadi padia, basilantehangan nyokawa, dari lutui nak ke pao, dari pao nak ke bau, dari bau nak ke kepalo, lului pinjai, lului pulindan. Kalau di padia jo basilantehangan nyokawa, baik salah, beko aden bantu di belakang. Itu orang sudah berubah walaupun dia masih manusia, tapi sifatnya sudah berubah jadi dia bukan menenangkan suasana, tapi jadi tukang sate mengipih seterui. Kalau tukang sate nanya kipih itu api agar daging masak. Jadi orang yang sudah dipengaruhi iblis itu, dia kaum muslimin jadi provokator. Dia tidak ingin mendamaikan orang yang sedang bersengketa, tapi dia ingin semakin merusak. Nan pacah nak jadi balah, nan balah nak jadi badarai, nan luko nak jadi tuka, jan nan luko ko sehat balik. Kalau ada orang mengendaki itu, berarti dia sudah terpengaruh dengan jadi ba caronyo melawan iblis tu Ustaz, nyo senior dari awak. Nan maizinkan inyo menggaduh awak sia. Allah nangka membantu awak Allah. Katonyo basumpah ke Allah iblis ko pak. Kalau dia gianyo, saya beri engkau umur sampai hari kiamat. Tapi apa kata iblis? Dia belum senang. Fabima aghwaitani. Karena saya sudah dicap menjadi makhluk sesat ya Allah. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Maka seluruh anak Adam semenjak jadi pejabat, semenjak jadi ustaz, semenjak buya, siapa saja anak Adam akan saya sesatkan dari jalan sehingga tidak berapa mereka yang menempuh jalan yang lurus. Dari mana engkau sasean kecil Allah? La atiyannahum min baini aidihim. Saya akan datangi mereka dari depan. Cara iblis mendatangi kita dari depan itu apa Pak? Kita sangat tergantung dengan dunia, sangat tergantung dengan makhluk, sangat tergantung dengan harta. Awak cameh nak kawan saya. Atau senjata iblis mengganggu dari depan. Menurut mata Pak, dunia ini semakin indah. Iya kan? Sebab apa? Allah mengizinkan pula orang menghias dunia ini dengan ilmunya. Contoh saya Pak, Oto Toyota. Ya kan? Sekitar 5 balik 20 tahun lalu atau kurang, ada Oto jolong keluar nampak yang ngirit minyaknya namanya Avanza. Kalau kini kalau banyak Oto irit minyak dah. Ya kan? Kemudian Avanza itu dihias oleh orang Jepang, adonan bau juang namanya Avanza G, ya kan? Kemudian ada yang kelas 1-nya, ada yang kelas 2-nya. Kemudian ada Avanza beberapa tahun kemudian ditambah Avanza Pelos, ya kan? Kini mesinnya itu jo diubah loh di Jepang. Adonan Avanza se, adonan Veloz se. Nyubuik lo adiknya Kalia Joraize. Ya kan? Nan orang awak ko konsumtif. Teman kau nak nyo parang ini di orang Pak. Orang awak ko nyo tahu Indonesia ko pasar. Suka gonta ganti oto. Rancak jo toru tu kalau dia. Bautang lo lihat. Sampai mati maka riba se. Bapak Ibu, ini orang Indonesia banyak konsumtif, iya kan? Nah, sadonya bautang, kursi tamu bautang, kursi makan bautang, rice cooker bautang, blender bautang, laki. Ini Ibu dan Bapak-bapak. Nah, namanya bautang ko susah awak dia. Nah,
Ada orang bapak-bapak dia ingin capek naik haji, ada ambil talangan di bank. Apa terjadi? Macet. Kerana haji kredit. Bang ko jalan macet, auto kredit. Bang ko haji macet, dek pinjam pitih ke bank 25 juta. Kalau dikembalikan kepada yang dulu, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan pernah macet haji ini. Atau mengko banyak orang kini pai umrah. Jadi selama tahun 2023 ambolah 2 kali dibawa dek terapel umrah. Pertama Arminarika. Cik sekeraja ambo tu nyoba umrah di PT Arminarika. Manga magih manasi. Lega 2 jam. Hanya magih lonor nyoba lo ke Makkah. Iya kan? Sudah tu ke Tangko Bonita namanya. Bonita umrah. Ada kantornya di Garut, ada di Cianjur, ada di Bogor, ada di Bandung, ada di Jakarta, ada di Bukit Tinggi, ada di Payakumbuh. Buya, boleh hendak foto Buya kami pampangan di kantor kami? Boleh. Nyobuek di sini umrah bersama Buya Ristawardi akhir tahun. Barangkali lah tanggal 10. Rupanya Ustaz viral-viral kok Pak pam-pam fotonya di terapelnya tuh. Iya kan? Nyopan. Banyak orang ingin barang kek. Nyoba ulam boci. Akini nanambo sandang kok Pak siko kan tuanya kok. Iya kan? PDA terapel. PDA itu tuh? Perjalanan dunia akhirat. Iya kan? Sianan punya Doktor Fauzan. Nyobanya apa Pak Tony tadi? Di mana alamat kantor terapelnya tuh Pak Tony? Jalan ya. Jadi inyo insyaallah kau ndak ada perubahan, kanyo bawa lomba bulan Juli. Kalau ada jamaah kau naningin barangke sama jambo. Ya kan? Mendaftarlah. Karena kantuannya dah kek sikonya. Iya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat. Kenapa orang banyak pergi umrah tu? Karena haji macet. Kok kaji peroda awak pitihnya banyak. Tentu orang dan kelas kate ekonominya nan bisa haji peroda. 400 juta. Encak belian ke areh le. Marah karu marahnya. Ya kan? Tapi di orang kaya enggak Pak. Kena haji khusus. Itu juga sudah antri 5 tahun. Maka banyak orang kini pai umrah. Ambo lihat Pak, orang umrah tu sama raminya jo hajinya. Apa bedanya dengan haji? Haji kita pergi wukuf ke Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, tawaf ifadah. Umrah tidak ada itu. Itu saja. Jadi kantornya karena di Pekanbaru ini bapak-bapak dan ingin bergabung dengan itu, mendaftarlah kepada Ananda Dr. Fauzan. Anak muda energik, orang suli aye. Nama musajinya siko musaji Gunung Merah. Itu sekadar info ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi bagaimana melawan iblis itu? Kalau kita ambil contoh Pak, anjing paburu kencang tak larinya? Bangko kencang. Kakinya empek Pak, badannya ringan. Iya kan? Barana awak kencang lari Pak, atlet lari cepat lawak di dunia kok. Pikok bapak cuju anjing pasti kalah Pak. Yang kedua badan awak agak bare, awak bisa balari kaki duonya. Dicoba lo kaki empek tambah parah awaknya. Iya kan? Tapi anjing yang lari kaki 4 itu bisa dikalahkan. Caranya bagaimana? Melapor awak ke orang punya. Dah, ambo kepacu lari jo anjing dah. Kau mungkin dah kemungkin ambo menang. Pi tolong ambo ya dah. Bara udah beko minta kambo ambo lagi.
Ya kan? Jadi ala pacu lari ya janjian tu kalah kancangnya lari ke muka tu. Anyo imbau dia orang punya ko. Lupa je. Anyo lagi kue. Ya kan? Atau makanan. Apa sih anjo tu menggeleng ikunya. Sudah tu nyo ndak lari le. Ala manang waktu mah. Ya kan? Nah. Jadi iblis yang mengganggu kita diizinkan oleh Allah. Kita juga hamba Allah. Minta tolong awak ke Allah. Makanya ada suatu bacaan a'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Bu, ibu Allah tahu program utama dari setan dan iblis ku mengganggu agak. Tahu ibu? Ini wajib kita tahu Pak. Lebih-lebih Bapak Ibu pasangan muda. Atau iblis target utamanya bukan orang salat diganggunya Pak. Orang berumah tangga supaya cerai. Itu target iblis yang pertama. Sebab apa? Cerai putus silaturahim. Putus silaturahim mendidik anak sendiri-sendiri payah. Maka anak tadi kurang pendidikan agama karena ayah dan ibunya telah broken. Coba kita lihat di lapangan. Orang yang broken anaknya narkoba. Anaknya minuman keras. Anaknya LGBT karena tidak sempurna dapat pendidikan lagi. Jadi target utama iblis itu menyesatkan kita manusia, memecah rumah tangga kita suami istri. Jadi ibu-ibu muda, kalau ada suami awak emosi, jangan ibu lawan supaya jangan carai. Ani yang sawak. Ya kan? Betul juga Pak, kalau ada istri apa nak mencelelek di bibi, mantik bijak munculnya tu cie dawak sebaleh dia. Ani yang jawab jangan dilawan, biarlah awak dikecil orang bodoh kan. Tak rancak carai dopa itu target iblis. Kalau ibu-ibu pemberang suami jangan dilawan, ani yang saya. Atau palurus sekecilnya tu. Apa kau je? Apa lah meninggal dah. Jangan udah sabut yo berdosa awak dah. Doa lah beliau je. Jangan apa ang lo kenya. Ya kan? Amak kau je. Amak pai ziarah ke kubur apa. Ko ado pasan udah ambo sampai miko ya. Pandi kau ambo yo la SMP nyo udah kalai kuliah dah. Ajalah ambo supaya ambo cadi lo serupa udah. Gilo kau. Yo malang na udah dapat bini gilo tu bahalat. Itu saja. Insya-Allah aman. Jadi ingat itu Pak Bu, anak-anak muda kami yang baru nikah, banyak kini orang carai Pak. Iya kan? Padusi kaum muslimin banyak dari laki. Atau minta carai lo, atau lah jando lo. Iya kan? Nah, ini problem. Itu target apa caranya? Berlindung kita kepada Allah. Saya tidak mampu melawan iblis ini sendiri. Ya Allah, lindungi saya, hindarkan saya dari godaan iblis. Yang kedua, bekerjalah dengan ikhlas. Ambo kecil tadi Pak jadi pengurus kok Pak. Orang menonton di luar jadi dari awak nama urus. Iko pengurus tidak selesai kan. Kau bocor, aku lapik lah usang tak nyawali dah. Padahal sudah kawak banyak. Orang di luar aku santiang ngecek Pak. Kalau nyolo disuruh aku tangga Sarawaknya. Ya kan? Itu manusia aku. Jadi ikhlas ya Pak. Kalau ada Pak Bendahara kamai tong pitih dari kota, bersama-sama buka kunci itu jangan seorang-seorang. Nyi iblis capek bisi Pak. Kau kadang-kadang kau suruh aja kalian sakuan je. Di Padang Pak ada pengurus musaji kok membelanjakan pitih musaji, pitih korban lolai untuk bawini je lai. Masuk tansi Pak. Akan nak masuk akal tu pengurus musaji mencilok pitih musaji. Apa itu hebatnya. Jadi ikhlas-ikhlas. Ibu-ibu mau urus suami ikhlas lah. Dia buat noda kopi setengah yo dia abuan. Kau anak menangis kau buat selalu dah jan. Tu dah ikhlas.
Anak menangis itu biasa tu mahnya ketek buian suami ayah dulu. Iya kan? Kalau ndak ibu ndak ikhlas. Betul ya apa-apa. Istri awak kalau minta pitih ke awak wajar ndak? Wajar, lagi hanya pitih. Aduh laki-laki kau pak, yang minta pitih dari istrinya. Apa cik lah dompet ni kau dengan tiok sawanta minta pitih macam. Ini bapak-bapak ini. Iya kan? Itu luko hatinya pak. Kok luko dipisau tangan berdarah 2-3 tawih panawa. Jo betadinnya sehat jo. Tapi luko di lidah sari ubeknya mandanyui kau bun-ubun manggaga karangkayati. Ndak lapeh hatinya kapak dek berang apa luko hatinya. Bekonyo agi kopi apa tubuh manci mati pak. Lah jadi ikhlas. Kalau ndak ikhlas awak mau urus apa saja sama jo patuang ndak bangok amal awak tu. Orang menggalih kain siap, baik batik, baik namanya koko, kan ada patuangnya dari karah. Abang kau dipakai patuang tu, supaya kain kau tertarik orang membeli. Sebab patuang kau tubuhnya atletis. Kalau awak lah banyak Sultan Saripado, tinggi parui dari dado. Iya kan? Kalau patuang tu atletis tubuhnya. Ada patuang orang padusi dibuat tingginya 170 dipakaian muslim kasinan badannya rampiang de rancak mana dicaliak di luar. Orang rumah bola pernah tu di Pekanbaru ko di pasar bawah tu dulu ketika terkenal. Nampak dia patuang berpakaian muslim. Dah rancak baju tu dah dembali ya dah dak diminta piti ko dah ada piti dench. Sangke tu orang Pariaman mondang mo kemari PKDP namanya. Lalamo 80 halai. Bali selah dia awo kuniang ko maha siko ko kain dari siko ko dari awo kuniang ko macam. Bahalo kesinggah dari awo kuniang tapi awak je pesawat. Hanya Bali baju tu sari tu maha mat di 275.000. Tiba di rumahnya pakai dah, les rancak tadi dah indak je. Maka sarancak patuang tadi awak singkik gapuk lah tu. Caliak salah ibu nak gapuk singkik kau dalam jamin, lai rancaknya. Ya kan? Jadi barana karancak patuang padusi tu rancak dicaliak, lai namo ibu mambiak ke isteri anak ibu. Kawin salah nyo patuang kale mah. Kanyo pangang kaki kare, hiku kare, tangan kare. Kanyo pangan. Ya kan? Jadi kalau kita tidak ikhlas sama jo patuang dak bangok. Terakhir ya kan, jauhan diri dari buruk sangko. Kalau pemburuk sangko di dunia ko sampi negari ko dak apa? Sampi. Tapi kalau pembaik sangko lapang. Celialah orang bercukur rambut dak. Lah sudah nyok karek di tukang cukur tu nyasa pisau lah. Hanya tilantangan orang tadi. Tapi le ada orang tu nak lari mbak. Malah tak kalok-kaloknya itu. Bab itu nyo ndak buruk sangko ke tukang cukur, nyo yakin tukang cukur ko nyo memberasihan bulu ndak kemendabiah liyenya. Jadi kalau kita banyak berbaik sangka, negeri ini akan aman kita hidup di sana. Itulah kaji kita malam kini. Kode waktu Isya lah masuk pulau. Nambo tadi lah ambo jamak salat Isya sekali sudah imam Assalamualaikum bolan suang tagak. Karena ambo musafir. Ambo pailo ke musaji sebelah le yo. Bakiro ambo le di. Nanti talu aku ambo bawa saya. Kurang lah payah membawa entok ambo. Bawa saya talu kan. Aku indak ada produk Israel. Ya. Assalamualaikum. Misi dah Pak. Boleh sama-sama dapat. Oh, Pak Imam.